Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Sinarmas Group menjadi salah satu perusahaan pertama yang mendapatkan jatah vaksinasi gotong royong. Sebanyak kurang lebih 600 karyawan Marunda Refinery Sinarmas Agribisnis and Food mendapatkan vaksinasi dosis pertama dengan menggunakan vaksin COVID-19 jenis Sinopharm. Guna mendukung percepatan program vaksinasi COVID-19 pemerintah, sekaligus memperluas jangkauannya di tanah air, program vaksinasi gotong royong untuk para buruh atau karyawan perusahaan swasta telah dilakukan pada Selasa 18 Mei 2021. Sinarmas Group menjadi salah satu perusahaan pertama yang melakukan vaksinasi gotong royong, di mana sebanyak kurang lebih 600 karyawan Marunda Refinery Sinarmas Agribisnis and Food di Jakarta Utara menerima vaksin COVID-19 jenis Sinopharm. Dalam pelaksanaannya, Presiden Joko Widodo memantau secara virtual vaksinasi COVID-19, baik yang dilakukan di Bekasi maupun di Tangerang Selatan, yang difasilitasi oleh Seci Hospital dengan melibatkan Klinik Pratama Sima Sehat, Sehat Q, serta Eka Hospital. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, kegiatan yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini menjadi tanggungan perusahaan yang berpartisipasi. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana proses vaksinasi gotong royong untuk pekerja dan seperti apa antusias para pekerja untuk turut menyukseskan program vaksinasi massal pemerintah, kita akan berbincang bersama Bapak Saleh Husin selaku Managing Director Sinarmas. Selamat pagi Pak Saleh, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dika, kabar baik, syukur alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat terus ya Pak. Pak, ini program vaksinasi gotong royong ini merupakan salah satu cara pemerintah agar semakin banyak lapisan masyarakat yang memperoleh vaksin. Bisa diceritakan bagaimana awalnya Sinarmas sendiri berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan vaksin bagi teman-teman karyawan, Pak? Ya, begini kan Sinarmas yang merupakan salah satu perusahaan yang ada di tanah air yang mempunyai jumlah karyawan yang cukup besar, tentu berkomitmen untuk bagaimana dapat mengikuti program daripada pemerintah. Nah, dalam hal ini tentu kami akan mengikuti jadwal dan alokasi daripada pemerintah. Dalam hal ini tentu kami yang bernaung di bawah Kadin, ya kembali lagi Kadin sebagai menjadi koordinatornya untuk vaksin gotong royong ini, kami pasti akan mengikuti jadwal dan vaksin yang tersedia nantinya. Baik Pak, kalau dilihat memang cukup besar jumlah karyawan yang memang Sinarmas miliki, dan hingga saat ini sudah berapa karyawan Pak yang divaksin dan berapa total target karyawan yang akan mendapatkan vaksin ini sendiri? Ya, hingga saat ini memang kami sudah mendapatkan alokasi untuk sekitar 12.000 peserta vaksin, dan ini sementara sampai saat ini sedang berjalan dengan target kita rencananya paling nggak minimal ada 90.000 karyawan yang dapat dilakukan vaksinasi. Nah, tentu di dalam pelaksanaan kembali lagi kan tergantung kepada ketersediaan vaksin yang ada daripada pemerintah, dalam hal ini yang dilakukan oleh BUMN, dalam hal ini Bio Farma. Nah, tentu untuk batch 1 kami sudah dapat saat ini sedang melaksanakan, yaitu untuk 7.000 vaksin untuk 7.000 karyawan, yaitu 4.000 di Sinarmas Agri dan 4.000 untuk di APP Sinarmas dan 3.000 di Sinarmas Agri yang sampai saat ini sedang berlangsung. Dan tentu nanti untuk ada batch kedua, yaitu sekitar 5.000 yang saat ini sedang dilakukan prosesnya. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 bulan ke depan sampai dengan jumlah 12.000 ini sudah dapat terlaksana dengan semuanya yang dilakukan vaksin. Nah, kembali lagi kami memang berharap bahwa vaksin yang
untuk vaksin gotong royong ini betul-betul nanti tersedia sehingga tidak hanya Sinarmas tetapi juga perusahaan-perusahaan lain dapat melakukannya sehingga semakin banyak jumlah orang yang tervaksin, terutama para karyawan yang ada di pabrikan. Baik, kalau dilihat dari pelaksanaannya sendiri, bagaimana tanggapan para karyawan, Pak? Teman-teman karyawan sendiri menanggapi program vaksinasi gotong royong ini, apakah memang cukup antusias? Ya, ini bisa terlihat daripada antusiasme para karyawan ketika kick off yang di mana dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Antusiasme daripada karyawannya itu cukup bagus dan sangat tinggi, dan sampai dengan saat ini kan pelaksanaan daripada vaksinasi tersebut sedang berjalan. Nah, itu seperti tadi kan kita bisa melihat di dalam video-video yang ada atau di pemberitaan-pemberitaan dari berbagai media yang saat ini sedang berjalan. Tentu kami juga tetap menghimbau kepada para karyawan walaupun sudah divaksin, tetap protokol kesehatannya tetap dijaga dan jangan sampai kendor. Kadang-kadang kan kita juga bisa orang karena udah merasa divaksin, apalagi kalau udah divaksin 2 kali, terus ya ada rasa PD-nya yang tinggi, akhirnya protokol kesehatannya mulai terlena. Nah, disitulah nanti bisa terpapar virus yang sangat kita tidak sukai ini. Jadi memang tetap harus patuhi protokol kesehatan, jangan sampai abai walaupun sudah divaksin ya Pak ya, karena klaster kantor masih jadi klaster yang cukup potensial begitu ya? Iya, betul. Karena kita tahu bahwa kalau ada salah satu misalnya katakan karyawan terkena, dan dia ini kan bisa berimbas kepada karyawan yang lain. Akibatnya kalau misalnya seperti itu kan ini jalannya produksi di pabrikan ini bisa terganggu. Akibatnya ya tentu dengan produksinya terganggu, ya akhirnya distribusi barangnya pun terganggu, dengan sendirinya nanti siklus daripada ekonomi itu pun juga akan terganggu. Nah, hal inilah yang betul-betul kita selalu mengingatkan kepada para karyawan untuk selalu taat terhadap protokol kesehatan. Dan itu pun tidak hanya karyawan, kami juga menghimbau kepada mereka agar kalau bisa ya mereka menghimbau kepada keluarganya yang ada di rumah atau anak-anaknya, sehingga ini bisa lebih meluas penerapan protokol kesehatannya, sehingga dengan sendirinya kita bisa memutus mata rantai daripada pandemi ini. Baik Pak, dalam pelaksanaannya sendiri selain memang bekerja sama dengan pemerintah, apakah menggandeng juga penyedia layanan kesehatan lain? Iya, dalam hal ini tentu kami berkoordinasi dengan Seci Hospital yang kita tahu bahwa mereka menyediakan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Di samping itu juga kita berkoordinasi juga dengan didukung oleh unit-unit pilar bisnis yang lain seperti misalnya Eka Hospital, ada klinik Pratama Simas Sehat, terus maupun ada Sehat Q. Nah, ini yang terus kami berkoordinasi dan syukur alhamdulillah sampai saat ini koordinasinya berjalan baik sehingga pelaksanaan daripada vaksin gotong royong yang ada di lingkungan usaha Sinarmas ini dapat berjalan dengan sebagaimana yang kita harapkan. Baik Pak, mungkin terakhir apa harapan Bapak setelah keikutsertaan Sinarmas dalam program vaksinasi gotong royong ini? Ya, tentu yang paling utama adalah harapan kami adalah dengan pelaksanaan kami juga berharap bahwa untuk vaksin gotong royong ini dapat diikuti juga oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Dengan demikian maka kekebalan imunitas ini dapat terbangun dengan sendirinya, akhirnya ya karyawannya tetap sehat sehingga jalan produksinya tetap berjalan sehingga ya ekonomi akan berjalan dengan baik. Nah, dengan demikian maka kami sekali lagi berharap bahwa kembali lagi kemampuan daripada perusahaan kan tentu berbeda-beda. Nah, kami berharap bahwa ya perusahaan yang mempunyai kemampuan
untuk melaksanakan vaksin terhadap karyawannya itu, sehingga dengan sendirinya pelaksanaan vaksin ini dapat meluas ke berbagai lokasi atau berbagai wilayah, dengan sendirinya akan terbangun herd immunity. Nah, dengan demikian maka kita dapat memutus mata rantai daripada pandemi ini, sehingga ya kalau misalnya mata rantai dari pandemi ini terputus sehingga virusnya hilang, dengan demikian maka akan selain masyarakatnya sehat, di samping itu juga yang kita idam-idamkan agar kehidupan kembali bisa berjalan normal, sehingga dengan demikian ekonomi akan berjalan kembali dengan normal. Sehingga apa yang kita harapkan untuk bisa melakukan produksi dengan kembali seperti yang sebelum ada pandemi ini bisa kembali berjalan. Baik, kita harapkan bersama pandemi segera mereda dan kehidupan kembali lebih baik ya Pak. Pak Soleh, terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Baik, makasih. Dan sekali lagi sebelum saya menutup ini, kembali lagi untuk kita tetap mentaati protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu yang harus kita terapkan keseharian kita, baik di rumah, di kantor, maupun dimanapun. Baik, terima kasih banyak Pak. Tetap jaga kesehatan Pak, sampai mungkin kita punya kesempatan untuk berbincang kembali ya. Baik, makasih Pak Soleh. Ya, makasih Mbak Dika. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita masih akan berbincang tentang vaksinasi COVID bagi ODGJ dan disabilitas mental. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.